Negara Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia yang secara kodratnya sudah melekat dan tidak bisa dipisahkan dari diri manusia itu sendiri. Setiap warga negara memiliki hak konstitusional, yaitu hak dijamin oleh undang-undang. Dengan kata lain, negara memiliki kewajiban untuk melindungi seluruh warga negaranya. Hak konstitusional diatur dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia yang mencakup 40 hak warga negara. Salah satunya adalah hak atas perlindungan diri pribadi yang diatur dalam pasal 28G ayat 1 yang berbunyi setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Jika dilihat dari Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada pasal 28G ayat 1, maka perlindungan diri pribadi ini berkaitan erat dengan perlindungan terhadap hak-hak privasi. Hak privasi adalah hak dari seorang individu untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan data pribadinya. Dan dalam penyebaran informasi, data pribadi perlu adanya persetujuan dari orang yang bersangkutan. Saat ini, Indonesia sudah memasuki era digitalisasi, di mana perkembangan informasi dan komunikasi telah membawa perubahan besar dalam kehidupan manusia. Dan di tengah era digital yang pesat ini, data pribadi individu semakin rentan terhadap potensi penyalahgunaan dan pelanggaran privasi. Keamanan data pribadi merupakan hak asasi manusia yang harus dijamin dan dihormati. Oleh karena itu, negara memiliki tanggung jawab atas perlindungan setiap data pribadi warga negaranya. Di era digitalisasi ini, setiap orang pasti menggunakan sosial media untuk saling terhubung satu dengan yang lainnya. Penggunaan sosial media pun terdiri dari banyak kalangan, mulai dari anak-anak, remaja, hingga dewasa. Sosial media adalah tempat untuk saling berinteraksi, berbagi informasi, bahkan seringkali digunakan untuk ajang pamer kehidupan sehari-hari. Akan tetapi, dalam hal ini hak privasi menjadi isu mendesak untuk diatasi, karena meningkatnya kasus pelanggaran privasi yang diakibatkan oleh kemajuan teknologi di era digital ini. Halo, perkenalkan nama saya Tri Rizky Ulinuha, Prodi Akuntansi, Universitas Bina Sarana Informatika Margonda. Sebelumnya namanya siapa? Oke, perkenalkan nama aku Aziza Muti, aku Duta Genre Kota Depok tahun 2023, domisili Kecamatan Cipayung. Aku di sini mau nanyain beberapa hal nih mengenai pelanggaran hak privasi. Sebelumnya, Aziza ini termasuk orang yang aktif dalam menggunakan media sosial nggak sih? Aktif, aku lumayan aktif karena kan tergabung dari beberapa organisasi ya, jadi kan harus aktif di media sosial juga. Selama bermain sosial media itu, Aziza pernah nggak sih dengar tentang pelanggaran hak privasi? Pernah, karena kan pasti kan di setiap organisasi beda dapat pembelajarannya kan, terus juga ada beberapa yang membahas tentang hak privasi juga. Nah, terus juga ada beberapa contoh-contoh pelanggarannya juga kan yang aku tahu itu. Oke. Aziza sendiri paling sering pakai platform apa? Instagram sama TikTok. Oke. Nah, di dalam platform Instagram atau TikTok gitu pernah nggak sih dengar tentang kasusnya pelanggaran hak privasi gitu-gitu? Aku pernah dengar, biasanya tuh kan kalau di Instagram, sosial media, apalagi selebgram ya, dia tuh kan aktif banget di Instagram, di TikTok itu suka ada yang nge-screenshot fotonya dia, terus tiba-tiba nyimpen tanpa izin gitu kan, itu kan udah termasuk ke pelanggaran hak privasi kan ya. Menurut Aziza, melanggar hak privasi itu kayak gimana sih? Oke, melanggar hak privasi itu adalah misalnya ini, kayak aku lagi diem-diem terus atau aku memposting foto aku terus ada orang yang suka nge-screenshot atau foto aku diem-diem kayak gitu, itu kan melanggar banget ya. Menurut aku itu ngeganggu banget, apalagi ya juga menyangkut sama data diri aku sendiri.
Jadi menurut Aziza paling mengganggu itu kalau foto diam-diam ya? Iya, sama menyangkut data diri pribadi. Aziza sendiri pernah nggak sih mengalami pelanggaran hak privasi kayak gitu? Atau mungkin kerabat dekatnya, temannya, keluarganya? Aku sendiri pernah, waktu itu pengalaman pribadi, pernah posting foto di Instagram. Terus juga ternyata ada beberapa orang yang suka nge-screenshot story aku, ada foto akunya, terus tiba-tiba ada laporan juga kayak, ini dia pakai foto kamu nih di wallpaper-nya kayak gitu kan. Aku kaget juga, makanya aku kayak, kok bisa kayak gitu, kenapa nggak izin dulu, maksudnya itu kan foto aku, walaupun nggak cuma kelihatan mukanya setengah, cuma kan kelihatan banget akunya gitu loh. Oh iya. Untuk kerabat gitu nggak pernah ada yang mengalami atau cerita ke Aziza? Kalau untuk kerabat belum ada sih. Belum ada ya. Semoga nggak ada ya. Kalau misalnya kerabat Aziza atau keluarga Aziza gitu ada yang mengalami, Aziza sekiranya mau membantu nggak? Pasti aku ngebantu banget, apalagi kan itu mengenai privasi pribadi kan, itu masuknya ke HAM juga dong berarti. Nah itu minimal banget laporlah ke keluarga atau kerabat biar nanti kerabat sama keluarga bisa bantu ke pihak berwajib. Oke, terima kasih Aziza untuk hari ini wawancaranya.